pernapasan meliputi dua proses, yaitu menarik napas atau inspirasi dan mengeluarkan napas atau ekspirasi. Volume udara atau kapasitas udara, besarnya volume udara tersebut berbeda-beda tergantung pada ukuran paru-paru, kemampuan bernapas, dan kondisi kesehatan pada seseorang. Nah, lalu apa sih tujuan praktikum kali ini? Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu pertama, untuk menghitung atau mengukur kapasitas dalam paru-paru. Yang kedua, untuk mengetahui kapasitas paru-paru manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Lalu, alat dan bahan apa saja sih yang dibutuhkan pada praktikum kami kali ini? Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, pertama yaitu galon berukuran 10 liter yang terbuat dari plastik dengan penutup. Dua, ada cangkir ukur. Kemudian yang ketiga, ada spidol. Yang keempat, ada baskom plastik yang besar. Kemudian yang kelima, ada selang yang panjangnya 60 cm. Kemudian yang terakhir ada solatif. Dan bahannya sendiri yaitu ada air bersih. Langkah pertama, tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Kemudian gunakan cangkir ukur untuk menambahkan air sebanyak 200 ml ke dalam galon. Masukkan air secangkir demi secangkir. Lalu gunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Lakukan hal tersebut secara berulang. Masukkan air secangkir demi secangkir sampai air yang berada di dalam galon menunjukkan kapasitas hingga 4 liter. Langkah yang kedua, isi air ke dalam baskom yang diisi sampai setengahnya. Langkah ketiga, masukkan selang sekitar setengah galon tersebut, kemudian letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Langkah keempat, ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Langkah kelima, gunakan skala pada galon untuk menentukan jumlah ruang yang terpakai untuk napas saat dihembuskan di dalam galon. Langkah keenam, catat hasil akhirnya pada tabel. Langkah yang ketujuh, kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan tersebut menurut langkah kedua sampai kelima. Dan pada percobaan ini kita lakukan dengan kegiatan lari selama 2 menit. Setelah melakukan kegiatan lari selama 2 menit, kemudian hembuskan lagi nafas pada galon dan lihatlah hasilnya. Kemudian catat ke dalam tabel. Baik, ini dia tabel hasil pengamatan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan. Di sini ada kolom nama, yaitu Nafa Della Rahmadani dengan tinggi badan 162 cm dan berat badan yaitu 45 kg. Adapun kapasitas paru-parunya sebelum melakukan kegiatan yaitu 2000 ml, sedangkan setelah melakukan kegiatan yaitu 2400 ml. Dan Novita Rahmawati dengan tinggi badan 146 cm dan berat badan 43 kg. Adapun kapasitas paru-parunya sebelum melakukan kegiatan yaitu 2000 ml, sedangkan setelah melakukan kegiatan yaitu 2200 ml. Nah, mengapa terjadi perbedaan antara kapasitas paru-paru sebelum melakukan kegiatan dan setelah melakukan kegiatan? Hal tersebut karena adanya faktor tinggi badan dan juga berat badan. Selain itu, faktor aktivitas pun cukup mempengaruhi adanya perbedaan pada kapasitas paru-paru ini. Untuk pembahasannya sendiri, pada praktikum kali ini yaitu mengenai kapasitas paru-paru. Dalam praktikum ini menggunakan 2 percobaan, yaitu percobaan pertama tidak melakukan kegiatan apa-apa, sedangkan pada percobaan kedua yaitu melakukan kegiatan berupa lari selama 2 menit. Nah, pada hasil percobaan yang pertama ini menghasilkan volume kapasitas paru-paru sebesar 2000 ml.
Sedangkan setelah melakukan aktivitas berupa lari selama 2 menit, kapasitas paru-parunya yaitu menjadi 2400 ml. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor tinggi badan dan juga berat badan. Selain itu juga faktor aktivitas fisik cukup mempengaruhi, karena semakin tinggi berat badan dan tinggi badan seseorang, maka semakin besar pula kapasitas volume paru-paru yang dihasilkan. Sedangkan semakin tinggi atau berat badan fisik seseorang, maka kapasitas paru-parunya pun akan meningkat. Itu dia pembahasan pada praktikum kali ini. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan pada praktikum kali ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, jenis kelamin mempengaruhi kapasitas paru-paru karena volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Kapasitas paru-paru rata-rata pada pria dewasa yaitu 4,8 liter, sedangkan pada wanita dewasa yaitu 3,1 liter. Nah, perbedaan kapasitas paru-paru ini bisa disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan wanita, serta jumlah hemoglobin. Selain itu juga luas permukaan tubuh. Pertanyaan kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru pada manusia. Jawabannya adalah, faktor yang pertama yaitu usia. Daya tahan kardiorespirasi meningkat dari masa anak dan mencapai puncaknya pada usia 19-21 tahun. Setelah itu, fungsinya akan menurun. Secara fisiologis, dengan bertambahnya umur, maka kemampuan organ-organ tubuh akan mengalami penurunan. Secara alamiah tidak terkecuali gangguan fungsi paru-paru. Dalam hal ini, kapasitas vital paru-paru pun akan berubah. Faktor yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, kapasitas vital berpengaruh terhadap jenis kelamin seseorang. Volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Selain itu, kapasitas paru-paru pada pria juga lebih besar, 4,8 liter dibanding pada wanita, yaitu 3,1 liter saja. Selanjutnya yaitu faktor kebiasaan merokok. Nah, pada pencandu rokok, kapasitas paru-parunya akan menurun. Paru-paru perokok itu akan menghasilkan lendir dalam jumlah yang banyak, sehingga menghambat proses respirasi terutama saat tidur. Faktor selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Pada seseorang yang memiliki aktivitas lebih banyak, seperti atlet, maka kapasitas paru-parunya juga akan lebih besar daripada orang yang hanya memiliki aktivitas lebih sedikit. Dan faktor berikutnya yaitu tinggi dan berat badan. Semakin tinggi seseorang, maka kapasitas paru-parunya pun akan semakin besar. Dan semakin berat badan seseorang, maka kapasitas paru-parunya pun akan semakin besar. Dan faktor berikutnya yaitu riwayat penyakit paru-paru. Nah, riwayat penyakit paru-paru ini memberikan resiko hampir 4 kali lebih besar untuk terjadinya gangguan fungsi pada paru-paru. Hal ini disebabkan karena pembentukan jaringan fibrosis yang tidak elastis diakibatkan penyakit paru-paru, sehingga paru-paru tidak bisa mengembang secara sempurna. Nah, itu semua adalah faktor-faktornya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Jawabannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, volume udara sebelumnya melakukan kegiatan yaitu 2000 ml. Setelah melakukan aktivitas dengan berlari, volume udaranya menjadi 2400 ml. Hal ini membuktikan bahwa faktor aktivitas itu cukup mempengaruhi dalam perubahan volume kapasitas udara. Kenapa? Karena ketika kita melakukan aktivitas, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen dan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida. Akibatnya kapasitas vital pun meningkat, berbeda dengan sebelumnya. Sebelum melakukan aktivitas, tubuh membutuhkan oksigen lebih kecil dan karbon dioksida yang dikeluarkan pun kecil, sehingga sebelum melakukan aktivitas kapasitas, paru-paru pun akan lebih kecil. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang
keempat, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital? Nah, jadi udara pernafasan, udara tidal merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernafasan biasa atau pernafasan normal. Sedangkan volume udara suplementer merupakan udara yang dapat keluar dari paru-paru dengan menghembuskan nafas atau respirasi sekuatnya setelah melakukan pernafasan biasa. Lalu untuk volume udara komplementer merupakan udara yang masuk ke dalam paru-paru dengan menarik nafas atau inspirasi sedalam-dalamnya setelah melakukan pernafasan biasa. Dan untuk kapasitas vital udara pernafasan merupakan volume udara yang dapat keluar masuk secara maksimal dari paru-paru atau ke paru-paru. Nah, itu dia beberapa pertanyaan pada praktikum kita kali ini. Baik, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat kami simpulkan bahwasanya kapasitas paru-paru itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan pada praktikum kami kali ini, faktor yang cukup mempengaruhi yaitu tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan juga aktivitas